Ya karena di ini ya, di Jawa ini lebih up to date ya daripada di daerah. Jadi kita sudah dapat ilmu duluan tuh daripada di daerah. Jadi kita bisa terapkan juga ke daerah. Apa kabar Sobat Properti? Bertemu kembali bersama saya dalam Re Podcast. Sebelah saya sudah ada Pak Roy Jani Sahril. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ini langsung terbang dari Kalimantan. Iya betul. Banjarmasin Pak? Iya betul. Kalimantan Selatan, Banjarmasin Pak. Selain buat diundang podcast, ada hal lain mungkin Pak? Atau ngunjungin project atau bertemu? Selain tugas ya DPP ya, kemudian juga ada proyek sih kecil-kecilan di Jakarta, di Bekasi terutama. Oh iya. Jadi udah mulai ngerambah Jabodetabek. Belajar ya. Ini yang di Bekasi ini proyek pertama di luar Kalimantan? Ya, proyek pertama di luar Kalimantan Selatan. Selebihnya di Kalimantan semua Pak? Ya, kebanyakan overall di Kalimantan Selatan, kebanyakan. Di sana yang lebih banyak ya proyek kita. Tentunya. Nah, Pak Roy nih, biasanya ambil Pak Roy di sini. Beliau nih konsen di properti syariah nih, dan kebetulan di Ray juga menjabat sebagai wakil ketua umum bidang perbankan syariah. Betul. Betul Pak. Apa sih menariknya nih Pak? Perbankan syariah apa properti syariah ini Pak? Emang ini kita udah kenal 10-15 tahun lalu ya, tapi belakangan kian masif ya, seiring dengan pembiayaannya sudah ada, instrumennya semakin banyak, seperti disebut ada sekarang Bank Syariah Indonesia, terus mungkin ada hal lain Pak. Ini lebih kepada pilihan pribadi ya, mungkin ya kita kalau dari saya sudah mengalami berbagai fase menjadi developer. Tentunya kita juga pernah secara konvensional, developer konvensional seperti umumnya, kemudian selanjutnya pada tahun 2016 tepatnya itu kita memilih ke arah syariah, properti syariah. Kita merasa nyaman di sini, lebih jelas dalam hal transaksinya, mungkin kita merasa seperti itu, juga bisa menggaungkan lagi dari sisi properti syariah yang belum banyak dijamah oleh developer-developer pada umumnya, sehingga mungkin semacam kayak brand positioning ya, mungkin bagi kita dari sisi usaha juga, kemudian juga masyarakat di Kalimantan Selatan juga mayoritas Muslim, sehingga dari sisi pasar itu menarik ya untuk kita ke sana, mungkin seperti itu. Dan karena pasarnya memang besar Pak. Ya betul seperti itu. Juga belum banyak yang developer lain untuk lakukan ke arah properti syariah. Jadi kita di sini ya seperti kalau istilah itu kita mengarungi blue ocean ya, mungkin. Blue ocean ya. Blue ocean ya, mungkin seperti itu, Pak. Dan di Ray ini sebagai organisasi properti terbesar juga kan, akhirnya banyak developer yang bergabung dong, yang berbasis syariah mereka. Seberapa banyak? Alhamdulillah semakin meningkat ya, apalagi dengan wacana pemerintah Pak Jokowi yang kemarin mencanangkan untuk industri halal, kemudian ekonomi syariah diwujudkan oleh Wapres kita ya. Tentunya ini sangat mendukung semakin berkembang ya antusias masyarakat ke arah syariah. Nah, salah satu khususnya di properti syariah, banyak teman-teman menanyakan kemudian bagaimana caranya menjadi developer syariah, mungkin seperti itu. Nah, itu banyak yang permintaan seperti itu. Ya tentunya dari sisi Ray bisa memberikan edukasi kepada developer-developer yang pengen ke arah syariah, tentunya seperti itu. Sama juga sekarang perbankan juga
perbankan konven ada, perbankan syariah juga ada. Mungkin di mana ada perbedaan di situ dari sisi konsepnya. Mungkin seperti itu, Pak. Dan akhirnya berkembang sampai ke industri halalnya. Sepemahaman saya, kalau kita orang awam nih, syariah itu ya dari sisi pembiayaannya, KPR-nya pakai KPR syariah ya, di akadnya yang berbeda dengan konven. Sekarang sudah berkembang sampai ke sana ya? Iya, betul. Berkembang sampai sana. Bedanya apa nih maksudnya? Bedanya dari sisi ini ya, akadnya, terutama di mana di konsep syariah sendiri itu ada dasar yang harus dipenuhi ya. Pertama harus ada penjual, pembeli, kemudian akadnya harus ada, kemudian objeknya juga harus ada, harus jelas seperti itu. Nah, di sini di properti syariah ya kita jual belinya juga harus jelas, di mana kita sebagai produsen dalam hal ini developer ya menghasilkan kawasan perumahan dan objeknya itu ada rumah, unit beserta fasilitasnya. Nah, kita jual beli dulu tuh. Harus jual beli yang jelas dulu kemana ini kita jual. Harusnya kan misalkan nasabah atau konsumen datang ke kita gitu, kemudian booking, kemudian melakukan transaksi, dia harus jelas dulu tuh dia ke developernya kah jual belinya. Dalam hal ini melakukan angsuran, kemudian berapa lama. Nah itu antara developer dengan customer itu jelas tuh jual beli itu. Nah, tapi apabila ada keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini perbankan atau lembaga keuangan, nah itu harus diperjelas dulu dari konsep syariah. Di mana sebagai produsen kita developer itu apabila konsumen pengen melakukan KPR secara syariah atau melakukan ada pihak ketiga di situ, developer itu harusnya jual beli dulu dengan lembaga keuangan tersebut, baru lembaga keuangan tersebut jual beli dengan di lain waktu atau ke konsumennya gitu. Jadi tidak ada ketidakjelasan antara itu. Nah seperti itu. Jadi lebih pasti lebih pasti harus jelas dulu nih. Sehingga kalau di kita tuh dan itu emang memang rukunnya ya di betul. Harus tahapannya harus jelas dulu tuh. Jual belinya ke siapa? Ada penjual, pembeli, objeknya ada harus jelas itu. Secara legalitas, kemudian apanya harus jelas. Nah, kemudian baru bisa jual beli secara ini. Kemudian di lain, itu baru bank jual beli ke konsumen seperti itu. Jadi konsumen ke kita itu cuma sistem pesan saja, tidak ada DP ke kita gitu. Tidak ada dengan bank nih. Ya, harus DP-nya ke lembaga keuangan seperti itu. Artinya yang diuntungkan tetap konsumen ya. Ada pilihan tadi Pak bilang. Pilihan. Sehingga juga konsumen juga ada kejelasan ya kan. Nah, seperti ini jual belinya dia jelas itu kemana gitu. Seperti itu Pak. Kalau di project-project Pak Roy sendiri kan ya udah memakai pembiayaannya seperti itu semua ya. Nah sementara ada teman-teman Roy yang masih di combine ya. Konsumen yang mau syariah tetap ada. Yang konven juga ada. Betul. Nah seberapa besar sih sekarang petanya di Roy sendiri Pak? Maksudnya anggotanya ya? Anggota yang menjalankan syariah walaupun dia masih di konven juga. Oh mulai bertambah ini, makin bertambah banyak permintaan, bahkan juga ini dari DPP ini mau mengadakan semacam seminar ya, workshop ya seminar untuk memberikan edukasi kepada pengembang-pengembang, terutama anggota REI mengenai konsep syariah itu seperti apa, sehingga mereka bisa mengetahui secara dasar mengenai dari sisi agamanya seperti apa, dari sisi syariatnya yang akan dijelaskan oleh ustadz yang kompeten tentunya dari sisi fikih muamalahnya. Kemudian kita jelaskan juga dari sisi praktik bisnisnya seperti itu, seperti apa nanti. Nah, dikombinasikan seperti apa nantinya. Nah, itu akan kita berikan seminar nantinya dalam waktu dekat ini setelah pemilu insya Allah. Seperti itu. Itu seluruh Indonesia nih ya? Seluruh Indonesia kita undang, tentunya supaya lebih memudahkan teman-teman ya ke Jakarta ya untuk bisa mengikuti seminar tersebut. Ya, kita berharap memberikan edukasi ya. Memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian ke developer juga mengenai konsep syariah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, Pak ini terkait ya pribadi dan bisnisnya. Di luaran juga banyak ada mereka menyebutnya asosiasi pengembang syariah gitu. Tapi Pak Roy kenapa milih di REI? REI itu kenapa ya? Sudah cukup lama terus emang siapapun bisa masuk di sana konvensional.
betul. Kenapa nggak yang di spesifik, tapi Pak Roy malah milih yang di sudah besar dan umum ini masuk sebagai kepingan puzzle-nya nih. Kenapa alasannya nih Iya, iya, di iya. Ray? Ya pertama memang saya dulu anggota REI ya, Oh. dari konven itu memang anggota REI. Kemudian dari sisi konsep syariah ini saya rasa bisa berkembang tidak hanya pada satu identik ini ya, Iya, maksudnya label. ya, tapi kita di REI juga bisa berkembang konsep syariah tersebut. Dan Kenapa diberikan tidak? kebebasan. Iya, diberikan kebebasan. Dan alhamdulillah ketum dan pengurus REI ini juga mendukung hal Iya. tersebut, sehingga kita juga mendukung program pemerintah tentunya Iya, dalam iya, hal iya. ini dari industri halal, gimana kita mengedukasi tentang mengenai properti syariah ini ke anggota-anggota seperti itu. Jadi ya kita sudah nyaman di REI, banyak relasi, kemudian Iya, link juga iya. kita bisa menjelaskan secara spesifik mengenai konsep syariah ini gitu. Nah, di situ Pak Roy bisa mentransfer ilmu gitu kan ya. Insya Allah lah seperti itu Pak. Soalnya di luaran ya mereka jadi lebih eksklusif nih yang Ya, nama nah, itu kan. Itu juga kan jadi ada Oke sih, menurut saya oke. batasan. Ah, tapi kesannya lebih eksklusif. Betul, kita tidak mau seperti itu. Jadi kita berharap ini bisa dipelajarin bagi yang pengen tahu atau yang belum tahu juga bisa bertanya, kemudian bisa mengembangkan konsep ini asalkan juga tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Iya, iya. Konsep syariah ini seperti apa? Karena memang beda dengan konvensional gitu. Iya, iya. Mm-mm. Nah, toh konsumennya juga banyak yang non-muslim juga ya. Ah, Alhamdulillah dapat diterima karena dari non muslim itu butuh kepastian ya. ya. Mama, Siapapun Pak, Iya. kan jual beli nih kepastian, Betul, jual beli nyicil sekian lama gitu kan? karena konsep syariah ini adalah konsep keadilan, kesetaraan. Iya, Di iya. mana ada kejelasan dari penjual, pembeli, kemudian juga keseimbangan ya antara penjual pembeli itu ada aturan-aturannya nih yang harus disetujui nih. Jadi harus ada kejelasan antara yang membeli dengan yang jual itu harus jelas nih harga berapa gitu Iya, ya kan. iya, iya. Kemudian saya ngangsur ini lunasnya kapan ya kan. Mm-mm. Terus tidak ada turun naik. Kalau Iya. angsuran kita tahu-tahu tiba-tiba naik gitu. Iya, Nah, konsep iya. syariah tidak karena dia flat. Flat rata. Nah, rata. Ya. Kembali lagi Mm-mm. pilihan Betul, konsumen ya. pilihan konsumen. Nah, tinggal Kebanyakan mereka seperti itu. nimbangnya mau di mana. Ya, betul seperti itu. Dan banyak memang yang non muslim menyampaikan seperti itu ya kepada kita bahwa ada kejelasan tadi angsuran yang jelas nyaman dia memperkirakan dari sisi pekerjaannya ya angsurannya flat tadi. Jadi dia bisa memprediksi tuh bahwa penghasilannya sekian, jadi ada angsuran yang harus dibayar sekian, jadi tidak ada perubahan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu sudah ya. Ya, itu yang jadi Nah, Pak Roy kenyaman. masih aktif gak di luaran, maksudnya tetap memantau teman-teman yang belum bergabung di REI tapi sudah menjalankan konsep sebagai pengembang syariah. Masih banyak kan di luaran tuh. Masih banyak. Kita juga berteman juga banyak teman-teman yang memang belum ikut di asosiasi REI, tapi dia Sudah menjalankan bisnisnya. bisnis konsep syariah. Ada yang memang tanpa perbankan dan tanpa lembaga keuangan, dia ngangsur di tempat dia sendiri. Kemudian ada juga yang menggunakan lembaga keuangan syariah, mungkin seperti itu. Banyak yang ininya. Cuma memang masyarakat juga harus kita edukasi ya mengenai Nah. pilihan-pilihan tersebut. Dan pengembangnya juga dong harusnya. Ya, Karena tentunya. menurut saya pribadi ya berorganisasi itu penting. Betul. Nah. Ya kita masyarakat juga dengan adanya komunitas maupun asosiasi yang ada itu untuk bisa lebih meyakinkan masyarakat ya bahwa developernya itu kompeten. Dalam hal ini dia mempunyai legalitas yang jelas, kemudian perizinan dan lain-lain yang jelas juga ya di kawasan tersebut sehingga masyarakat tidak tertipu dari ini ya cuman label-label marketing ya mungkin seperti itu gimmick ya. yang mudah ya kemudian yang mengedepankan syariah. Kita berharap masyarakat lebih smart lah dalam hal soal kan juga diatur ya ada di pemerintah sendiri harus daftar si kumbang atau Ya, apa kan, sikumbang, kan harus sikaset, daftar mungkin itu. seperti Nah, itu. konsumen juga harus aware nih, jangan Ya. sekedar syariahnya aja kan. Betul. Lihat. Tapi harus juga menelaah background developernya seperti Iya, apa. itu perlu gitu. ya. Perlu. Soal pengalaman ya ada banyak kasus tanda kutip ini ya. Banyak yang ketipu dengan label Ya. properti syariah nih. Betul.
beli rumah berhadiah kebun kurma atau apa. Iya. Ya itulah itu yang menurut saya itu dari sisi developer sendiri udah salah konsep gitu. Salah konsep, ya. Dia lebih kepada menurut saya lah lebih bermudah ya dalam hal legalitas tentunya dari sisi kepemilikan lahannya juga tanpa harus ini ya di awal dulu, maksudnya ritmenya harus bertahap dulu harusnya. Iya. Dia langsung besar ya tanpa mengetahui seluk-beluk bisnisnya dari developer itu sendiri, karena banyak hal yang di bisnis developer ini yang harus dipenuhi kan ya. Bukan hanya di luar aturannya. Iya, bukan hanya perizinan, tapi juga hal-hal lainnya, konsep pembiayaan yang syariah. Betul. Gitu kan? Jangan sampai nanti berharap angsuran dari konsumennya saja untuk membiayai proyeknya tersebut, tapi tidak diperhitungkan hal-hal lainnya. Dalam hal ini dari sisi operasionalnya, kemudian pembebasan lahannya, kemudian dari sisi perizinannya. Nah itu kalau salah perhitungan, dia akan terjebak di situ, jadi sehingga ada yang gagal bangun gitu kan. Ya, seperti itu. Kalau properti padat modal, padat karya. Betul. Makanya kalau di Ray ini kita merasa terbantu ya, terutama saya pribadi ya, banyak hal yang dipelajari di Ray. Kita ada pendidikan pelatihan, ada sertifikasi juga, kemudian lebih guyup ya antar developer juga, sehingga kita berinteraksi, kemudian saling berbagi ilmu itu lebih banyak dari sisi bisnis developernya. Jadi kita mengetahui mengenai perizinan itu seharusnya seperti apa, harus mengetahui RT RW dulu atau RTDR dulu sebelum membebaskan lahan, ya kan. Kemudian tahapan-tahapan pembebasan seperti apa, kemudian menyusun rencana anggaran biaya rumah tersebut seperti apa, karena dia harus perhitungkan hal-hal lainnya sehingga tidak terjebak dan tidak rugi developernya dan tidak merugikan masyarakat. Konsumen, ujungnya masyarakat. Iya, betul itu Pak. Jadi ya makanya kita betah di Ray karena ada keguyupan tadi. Kemudian juga ditambah saya mengenalkan konsep syariah ke teman-teman di Ray, sehingga kita berharap itu menjadi suatu alternatif bagi teman-teman. Kemudian sebagai pendukung DPP Ray untuk lebih besar lagi ke depannya, mungkin seperti itu. Dan diberikan kebebasan. Iya, betul. Alhamdulillah seperti itu. Nah, Pak Roy, ditarik mundur ke belakang nih, mungkin bisa diceritakan kenapa sampai ketarik menekuni atau akhirnya fokus di bisnis properti syariah ini akhirnya, Pak? Ya, pertama dulu saya itu bukan developer, kemudian merintis dari saya habis lulus itu ya dari Malang, ITN Malang atau ITB Malang, itu tetangga Brawijaya Malang. ITN Malang, kemudian lulus di 2000 di tahun 2000, kemudian melamar kerjaan di kontraktor di Banjarmasin, itu kontraktor pembangunan ruko. Ini balik ke kampung atau gimana, Pak? Balik ke kampung, dari Malang balik kampung, kita menimba ilmu di Jawa Timur, kemudian balik kampung ke daerah yang bangun daerah. Iya, itu harus dong gitu. Nah, pada saat itu habis dari Krismon ya, baru mulai itu up ke 2000-an ya. Up ya, sehingga pada saat itu serba mahal, dalam kemudian yang dari sini kan bunga perbankan syariah itu tinggi ya kemarin dulu itu 19% atau segala macam gitu, sehingga properti pun naiknya seperti itu kan. Nah itu kita bekerja sebagai staf di kontraktor tersebut, melakukan pembangunan baik ruko, kemudian ruko yang sistem panggung di Tanah Rawa, belajar. Kemudian bangun ada perumahan juga, karena di kontraktor tersebut dia bangun perumahan juga. Kita melakukan land clearing dan sebagainya. Kemudian setelah setahun ya mungkinnya berjalan, ada kesempatan tuh buka lowongan sebagai honorer di PNS di Pemkot Banjarmasin. Nah ya alhamdulillah keterima tuh, karena kan memang kita pengen tahu juga tuh birokrasinya birokratnya di pemerintahan ya. Nah kemudian curi ilmu nih ya. Iya, curi ilmu. Kebetulan juga ditempatkan karena
keahlian di arsitek, Iya, iya. arsitek, kemudian ditempatkan di bidang perumahan. Jadi perizinan perumahan tuh dalam Perizinan. IMB apa segala macam. Jadi kita menangani, membantu sebagai staf di situ, menggambar, kemudian ya diajak kemana-mana lah untuk Turun ke survei, lapangan juga kan? turun ke lapangan, survei kita, sehingga kita mendapatkan ilmu juga dari sisi aturan birokrasinya seperti itu. Nah kemudian berkembang setahun lebih ya berjalan ya. Kemudian ada yang namanya kerjasama tuh. Nah, kerjasama bikin perumahan. Maksudnya dia punya lahannya, kemudian dia butuh tenaga ahli di situ. Kemudian ini ya udah kita jabanin deh gitu sebagai Sampingan nih, sampingan. sampingan. Ya. Sebagai sampingan dia. Kemudian kita sebagai marketing juga. Nah, kemudian sebagai operasional di lapangan juga, pengawas, tukang-tukang, kemudian logistik juga. Sudah dikerjain ya semua iya, ya. ada sampai berapa 6 tahun lah mungkin ya seperti itu. Kemudian terkumpul dana, kita bikin apa namanya, yang teman kerjasama ini nggak bisa lagi dia, entah kenapa dari sisi keuangan. Kemudian ya udah, saya ada dana, saya ambil alih tuh PT-nya. Kemudian kita bikin perumahan lah kecil-kecilan dulu, subsidi juga dulu itu. Nah, mungkin sampai sekarang seperti itu. Sehingga tahun berapa tuh Pak Roy? Tahun 2006. Itu mulai itu akhirnya berdiri PT sendiri ya. Nah, di sebelumnya ya memang sebagai staf, kemudian dari staf marketing, kemudian operasional lapangan, dan sampai logistik sampai 2006 kita putuskan untuk ngambil alih tuh perusahaannya. Ya udah, kita jalanin juga sama aja sih sebenarnya. Ya kita marketing juga, kita ini juga operasional juga. Dari berapa karyawan Pak Roy? Dua. Sekarang udah berapa? Alhamdulillah 18 lah, 20 yang pegawai inti ya. Ininya inti ya. Tadi kan tetap properti itu benar, di luar yang ada lain tukang lagi, ya tukang dan sebagainya bisa 100 ada ya? Ratusan lah, mungkin alhamdulillah seperti itu yang berkembang. Ya banyak kita pelajarinnya. Tentunya juga dengan kemarin masuk Ray, kita berinteraksi dengan anggota Ray ya, di sana kita banyak dapat timbahan ilmu lah dari teman-teman senior. Kemudian permasalahan-permasalahan di perumahan kita sudah dapat. Gitu, disubsidi awalnya Pak Roy ya? Disubsidi, memang disubsidi. Sampai sekarang atau gimana? Kombinasi, kombinasi. Ada yang menengah ke atas juga kita produksi. Komersil ya? Komersil ada, gitu. Jadi yang subsidi juga ada tentunya. Seperti itu Pak. Nah, di 2016 akhirnya memposisikan sebagai developer syariah. Ya. Alasannya apa Pak? Alasannya itu tadi, saya lebih nyaman. Kita belajar tentunya di konvensional sudah dari 2006 ya sampai 2016 ya? Sudah 10 tahunan kita belajar seluk-beluknya, kemudian kesulitannya dan sebagainya. Kemudian kita diperkenalkan dengan sistem konsep syariah. Kemudian saya pelajarin, kemudian kita merasa nyaman di situ, apalagi memang lebih, dan pembiayaannya terus mendukung ya Pak lebih mendukung juga. Kemudian dari sisi ibadahnya kita dapat juga, itu menurut saya ya, dari sisi ibadahnya syariah ada juga nih, kita bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian dari unsur syariahnya kita juga lebih nyaman dalam menjalaninya. Nah, seperti itu Pak. Nah, tapi dalam promosi atau ini seperti pelabelan nama proyek, selalu mengedepankan ini enggak syariahnya atau? Oh iya, tapi tidak langsung kayak gini nama perumahan ya, perumahan properti syariah. Enggak. Tapi namanya tetap sama, cuman konsep di pelayanan maupun dari sisi branding itu ke syariah gitu. Jadi kita membrandingkan diri konsep syariah, di mana jual belinya kita edukasi masyarakat mengenai jual belinya, kemudian transaksinya gitu, dari sisi bisnisnya kita jelaskan kepada masyarakat, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, yang kita jelaskan juga pengenalan sistem syariahnya seperti apa, mungkin seperti itu Pak. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri perusahaan Pak Roy udah identik ya di sana ya. Betul. Gitu ya.
Saya mengambil brand ya, brand Mahatama. Mahatama. Nah, Maha utama sih sebenarnya, segala Maha yang utama. Jadi kita mengambil brand Mahatama untuk menjadi brand identity kita, kemudian juga dari sisi positioningnya ya di syariah kita ininya. Jadi semua kita jadi di Kalimantan Selatan sini, Mahatama lagi main proyek ini, orang udah paham tuh ya. Ya, ke syariah. Kita kerjasama hanya ke lembaga keuangan syariah. Mungkin seperti konsumen itu. juga udah paham tuh ya. Sudah paham gitu. Nah, sekarang kan di Bekasi nih. Ya. Gimana nih Pak, pasar yang berbeda dengan lebih riuh lah Jabodetabek kan? Pilihan konsumen banyak, nah gitu. Ya, suatu hal baru bagi kita untuk di Bekasi ya. Tentunya kita konsepnya syariah juga, cuman memang persaingannya luar biasa di sini kan, selain umatnya juga banyak. Iya. Pasar terbuka, tapi persaingannya juga terbuka gitu. Jadi ya sambil belajar, kita bikin klaster-klaster, kemudian memperkenalkan konsep syariahnya seperti apa. Memang beda ya pengurusan ini ya, satu tempat dan tempat ya. Beda memang beda. Kalau di sana ya lebih mudah mungkin karena kita sudah lama di sini. Waduh, ada tantangannya tersendiri lah. Tapi mungkin dapat challenge baru nih Pak. Jadi energi terkuras tapi ada ke booster lagi nih. Betul. Banyak yang boleh kita dapat juga. Tentunya. Jadi gue 10 tahun, 15 tahun lalu nih seperti ini nih. Iya. Gitu kan mungkin betul beda nih. Betul. Jadi konsepnya tuh ya karena di Jawa ini lebih up to date ya daripada di daerah. Jadi kita sudah dapat ilmu duluan tuh daripada di daerah. Jadi kita bisa terapkan juga ke daerah gitu. Baik dari sisi konsep desain ya. Dari sisi pemberitaan, kemudian konsep syariah yang terbarukan dan lain-lain itu sudah dapat duluan tuh. Dari produk aja mungkin ada ini, beda ternyata. Beda. Ini orang sukanya ceilingnya tinggi atau kaca besar gitu kali Pak juga ya. Ya betul kayak gitu. Jadi kayak ini kan model-model Skandinavian, tapi juga kita kombinasikan dengan konsep syariahnya, di mana di konsep syariah itu kita menjaga rumah tangga kita ya. Kita konsepnya itu menjaga istri kita, kemudian anak-anak perempuan kita dari orang luar yang langsung terlihat. Itu konsep kita yang lakukan. Sehingga ada hijab, sehingga ada hijab di situ, sehingga di ruang tamu itu tidak seperti yang tidak di dalam rumah, tapi di luar. Ya teras itu ya ruang tamu. Ruang tamu. Nah di situ ada hijabnya tuh. Jadi tamu tidak langsung masuk ke dalam rumah, tidak langsung melihat istri kita, anak-anak kita. Nah, itu kan rasa tidak nyaman bagi seorang muslim gitu. Apalagi ya mohon maaf banyak kejadian-kejadian ya yang banyak lah penipuan-penipuan maupun yang berkedok ini petugas gitu kan masuk ke dalam rumah tolong ini harus lebih kreatif Pak ya harus. Jadi kita memperkenalkan dari sisi desainnya konsep syariahnya seperti itu. Jadi kayak ruang WC di mana, menghadapnya seperti apa. Nah, kemudian dari sisi kemudahan bagi seorang muslim untuk beribadah seperti apa, mereka ada ruangan tempat mushaf, pribadi untuk beribadah, baik untuk sholat malam misalkan di mana tempatnya, kemudian walaupun ukurannya 2x1 atau gimana gitu. Ada ruang ya. Ada ruang yang di tempat wudunya disiapkan seperti itu konsepnya. Sehingga memang membrandingnya berbeda dengan yang konvensional. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau di Kalimantan Selatan desainnya itu tadi ada hijabnya. Jadi rumah subsidi pun kita berikan yang baru. Gitu, Pak? Tidak itu aja gitu ya. Cuma atapnya juga berbeda. Kemudian nggak hanya ada prototipe di sini, pindahin ke sini kan. Kita sudah lengkap fasilitasnya karena juga di syariah juga lebih memuliakan konsumen ya. Di mana kita lebih mengedepankan penghargaan kepada orang gitu, sehingga konsepnya itu kita terapkan juga di rumah subsidi. Kita sudah siapkan kanopi, kemudian kita gratiskan carport, kita gratiskan taman, dan kita siapkan ruang dapur. Jadi benar-benar produk kita itu bagus gitu. Jadi rumah subsidi tapi rasa mewah lah, mungkin rumah mewah seperti itu. Yang di Bekasi harga berapa nih Pak? Kalau Bekasi kita
masih rumah menengah ya, harga kisaran 500 sampai 1 M. 1 M. Ya, ya. Dan nggak mesti di dalamnya ada fasilitas masjid atau musola gitu. Nggak mesti, kan? nggak mesti. Ya. Yang penting kita menyiapkan ada fasilitas umum untuk berinteraksi ya, untuk bermain anak ya, terutama itu untuk fasilitas umum juga konsepnya kita bedakan antara perempuan dan laki-laki, mungkin seperti itu, supaya tidak bertemu tuh laki-laki sama perempuan di situ. Kan kita akan menjaga gitu dari sisi syariatnya gitu juga, tuh membranding syariatnya di situ juga. Kita menjaga hunian tersebut tidak berinteraksi terlalu mudah antara laki-laki dan perempuan, sehingga ada hijabnya juga tuh, di mana lebih nyaman tuh ibu-ibu yang bawa anaknya untuk bermain ya sudah tanpa ada gangguan dari area umumnya juga ya seperti itu. Ya kita terapkan lah konsep-konsep kita yang orang awam. Saya mikir dia properti syariah, mungkin pembiayaannya aja berhenti sampai di sana. Nah, ini banyak, ya, banyak kita indikan, sehingga dari sisi pelayanan juga bagaimana kita menyambut tamu, kemudian bagaimana kita menjelaskan ke tamu itu sampai A sampai Z kita jabanin lah, mungkin seperti itu dari sisi konsep syariahnya. Kita selalu mendoakan gitu loh. Jadi dari sisi penagihan ya terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah semoga padahal itu memang hal yang dasar tapi kadang dilupakan. Ya itu seperti itu. Jadi kita jagalah semuanya seperti itu. Oke, Pak. Terakhir Pak, di RE ini sudah seberapa banyak jumlah pengembang syariah, Pak? Kita belum mendata secara pasti ya. Tapi tiap provinsi, tiap daerah ada. Terbesar masih di Jabodetabek, kemudian di Pulau Jawa, tentunya di Jawa Timur juga ada teman-teman ya ke arah syariah. Kemudian di Sumatera juga ada gitu. Hampir semua mulai ke syariah. Memang kita perlu mendata lagi teman-teman dengan adanya seminar ini. Di bulan Mei ya. Kita berharap ya anggota RE bisa ikut untuk mengenal konsep syariahnya seperti apa nih, sehingga tidak ada pertanyaan lagi nih. Dan yang dibahas hanya dari sisi pembiayaannya dong. Betul. Sampai tadi saya juga baru sampai ke produk gitu kan, sampai ke ruangan fasilitas. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita harus jaga, kita terapkan di desain kita, mungkin seperti itu. Oke, thank you Pak Re. Sama-sama Pak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Berasa setengah jam. Iya dah. Insyaallah.